Indonesia dengan ASEAN dalam kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu pilar yang penting dalam upaya negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat solidaritas dan meningkatkan kesejahteraan sebagai satu komunitas bersama. Kerjasama ASEAN di sektor kebudayaan berkembang sejak terbentuknya subsidiary body dengan nama ASEAN Community on Culture and Information atau disebut sebagai ASEAN COCI pada tahun 1978 yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama yang efektif di bidang kebudayaan dalam rangka meningkatkan saling pengertian dan kesetiyakawanan di antara masyarakat ASEAN. Berbagai kegiatan kerjasama sektor kebudayaan dilakukan melalui penyelenggaraan workshop dan simposium di bidang seni dan budaya, seperti ASEAN Culture Week, ASEAN Youth Camp, ASEAN Quiz, serta pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Adapun di sektor informasi, berbagai kegiatan yang dilakukan antara lain pertukaran berita di antara negara anggota ASEAN yang ditayangkan pada televisi nasional di masing-masing negara anggota ASEAN. Adapun beberapa contoh kerjasama ASEAN dalam bentuk kebudayaan. Yang pertama, melakukan penanggulangan, penanganan, dan mencegah narkoba secara terintegritas. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN untuk menangani peredaran narkoba dilakukan dengan langkah ASEAN Group Free pada tahun 2015. ASEAN Group Free adalah salah satu poin terpenting dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang ke-20. Yang setiap negara anggota dan akan memperketat upaya demi mewujudkan tujuan dan visi komunitas ASEAN bebas narkoba pada tahun 2015. Adapun usaha Indonesia dalam mewujudkan tujuan dan visi tersebut adalah dengan membuat kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyelenggaraan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. P4GN adalah kebijakan Indonesia untuk menjadikan wilayah Indonesia bebas dari narkoba. Tujuan P4GN adalah supaya penduduk Indonesia kebal terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia atau pertukaran pelajar. Pengembangan sumber daya manusia melalui kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Penguatan kerjasama pendidikan itu bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga memiliki daya saing, baik di tingkat regional maupun global. Hal ini bisa dilakukan dengan cara pertukaran pelajar, yang dimana Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya saling bekerja sama untuk mengembangkan sumber daya manusia. Dengan adanya pertukaran pelajar ini akan saling mempelajari atau memperdalam akan budaya dari masing-masing negara. Nah, selanjutnya ada program peningkatan kesehatan makanan dan obat-obatan. ASEAN Health Minister Meeting atau AHMM adalah forum pertemuan tingkat menteri kesehatan ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ASEAN di bidang kesehatan. Kegiatan di bidang kerjasama kesehatan ASEAN yang terbagi dalam 3 elemen utama, yaitu keamanan makanan atau food safety, kedua ada kemajuan gaya hidup sehat atau healthy lifestyle, dan penanggulangan penyakit menular. Indonesia bekerja sama dengan Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam penanganan dan produksi makanan daging halal dan juga sehat. Dalam kerjasama ini dihasilkan pedoman persatuan kementerian terkait penggunaan makanan sehat ini. Sebab pedoman tersebut digunakan dalam memproduksi bahan makanan dan minuman halal serta sehat yang diperdagangkan antar negara ASEAN. Yang selanjutnya ada pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Kerjasama Indonesia di bidang sosial dan budaya adalah dengan mengadakan suatu pementasan kesenian atau budaya negara-negara ASEAN. Dari pementasan tersebut ada banyak karya-karya orang Indonesia yang memperkarya budaya di tanah Asia Tenggara. Selanjutnya ada
ASEAN Tourist Agreement atau ASEA. ASEA ini dilaksanakan pada tahun 2002 yang dimana negara-negara ASEAN ini menyadari akan kepentingan strategis industri pariwisata bagi pertumbuhan sosial dan kebudayaan yang berkelanjutan dan keragaman budaya, serta keunggulan-keunggulan yang saling mendukung di seluruh kawasan, yang akan memberikan manfaat bagi pembangunan pariwisata ASEAN dalam upaya peningkatan kualitas hidup, perdamaian, dan kemakmuran kawasan. Lalu keenam, ada penyelenggaraan peserta olahraga 2 tahun sekali atau SEA Games. Hal ini dipromosikan kerjasama yang lebih aktif dalam olahraga di ASEAN. Diskusi ASEAN olahraga menjadi salah satu instrumen paling efektif dalam membawa interaksi yang lebih besar bagi negara-negara ASEAN. ASEAN Games atau SEA Games menjadi perayaan olahraga bagi negara-negara ASEAN yang diadakan setiap 2 tahun sekali, yang dimana Indonesia sudah 4 kali menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Games ini. Selanjutnya ada pembentukan ASCCB, ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint atau ASCCB dimaksudkan untuk membawa ASEAN lebih dekat dengan masyarakatnya, lebih melibatkan masyarakat negara-negara anggota dalam berbagai program kegiatan ASEAN, sehingga pada masa mendatang ASEAN bukan hanya didominasi oleh kalangan pejabat pemerintah dan diplomat. Selanjutnya ada beberapa manfaat adanya kerjasama ASEAN dalam bidang kebudayaan bagi Indonesia, antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, lalu kesejahteraan dan perlindungan sosial budaya di Indonesia semakin membaik, lalu semakin memperkaya kebudayaan Indonesia. Selanjutnya kebudayaan Indonesia semakin terkenal di mancanegara, dan terakhir kesenjangan dapat lebih teratasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang politik. Jadi, kerjasama di bidang ini mengacu pada sistem hukum internasional yang telah disahkan. Hal ini bertujuan agar sistem yang telah ada tidak berubah, bisa stabil, dan tidak menyebabkan konflik. Oleh karena itu, dibuatlah beberapa bentuk kerjasama di negara ASEAN untuk menghindari terjadinya pertikaian. Nah, yang pertama itu ada DMM atau Defense Minister Meeting, di mana Defense Minister Meeting ini merupakan pertemuan rutin yang dilakukan oleh para menteri keamanan di tiap negara untuk mendiskusikan terkait kerjasama dan diplomasi politik sebagai upaya untuk mempertahankan keamanan negara di ASEAN. Lalu yang kedua ada delegasi duta dan konsulat. Indonesia sebagai salah satu anggota dari ASEAN itu sendiri harus mengirimkan duta dan konsulatnya untuk menjalankan peran dan menjaga stabilitas politik. Nah, untuk penetapan dan pemilihan duta dan konsulat ini dipilih langsung oleh Presiden dan disetujui oleh DPR sebagai wakil rakyat. Nah, pengiriman duta dan konsulat ini bertujuan juga agar Indonesia dapat menjalankan fungsi dan peran sebagai salah satu bagian dari ASEAN, sehingga dapat secara aktif menjalankan fungsinya sebagai anggota. Lalu yang ketiga ada perjanjian ekstradisi. Nah, negara-negara ASEAN dapat memperoleh bantuan ketika seorang tersangka kejahatan melarikan diri ke kawasan negara di ASEAN. Nah, jadi negara-negara tempat pelariannya ini harus mengembalikan tersangka kejahatan tersebut ke negara aslinya dan tidak berhak untuk menghukum maupun mengatasi permasalahan tersangka dari negara asli yang terdaftar sebagai negaranya. Hal ini bertujuan agar stabilitas politik di negara ASEAN terjaga dengan baik. Lalu yang keempat ada perjanjian kawasan bebas nuklir. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa nuklir ini sangat berbahaya bagi manusia, juga alam sekitarnya. Untuk itu negara-negara ASEAN termasuk Indonesia membuat perjanjian untuk secara keras melarang peracikan maupun penggunaan senjata nuklir. Dan yang terakhir ada deklarasi kawasan damai bebas dan netral atau ZOPAN. Jadi ZOPAN ini merupakan kerangka perdamaian dan kerjasama yang tidak hanya meliputi negara-negara di Asia Tenggara, tapi juga di Asia Pasifik. Selain itu juga ini meliputi negara-negara besar atau major powers dalam bentuk tindakan menahan diri secara sukarela atau voluntary self-restraint. ZOPAN ini tidak mengesampingkan peranan negara besar di kawasan, namun
memungkinkan keterlibatan negara-negara tersebut secara konstruktif dalam penanganan masalah-masalah keamanan di kawasan. Nah, dari bentuk-bentuk kerjasama yang tadi tentunya terdapat banyak manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia dalam politik dan keamanan sesuai dengan pilar masyarakat politik dan keamanan ASEAN. Manfaat politik dan keamanan ini meliputi keamanan kawasan, kesatuan dan sentralisasi ASEAN, pemberantasan kejahatan lintas negara, pertahanan, perdamaian, dan stabilitas kawasan, keamanan maritim, HAM, dan upaya perdamaian dan resolusi konflik. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah peran Indonesia di antara negara-negara wilayah Asia pada umumnya dan di antara negara-negara wilayah Asia Tenggara pada khususnya. Yang pertama, Indonesia menjadi salah satu dari 5 negara yang mendirikan ASEAN. Pada tanggal 5 Agustus tahun 1967 di Bangkok, kelima negara menghadiri konferensi. 5 negara ini yaitu Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, lalu negara Malaysia, negara Singapura, negara Thailand, dan negara Filipina. Kemudian dari hasil konferensi tersebut, 3 hari kemudian terdapat penandatanganan perjanjian Bangkok dan terbentuklah ASEAN. Yang kedua yaitu Indonesia sebagai penyelenggara KTT ASEAN pertama. KTT merupakan konferensi tingkat tinggi di mana terdapat pertemuan para pemimpin negara anggota ASEAN untuk membicarakan perkembangan ekonomi dan budaya dari tiap negara. KTT ASEAN pertama diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di Bali, pada tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976. Yang ketiga yaitu Indonesia menjadi penengah di antara konflik antara negara Kamboja dengan negara Vietnam pada tahun 1976 sampai 1979. Indonesia menyediakan Pulau Galang untuk tempat proses para pengungsi dari kedua negara tersebut. Keputusan ini berdasarkan keputusan bersama antara menteri-menteri di kawasan ASEAN dengan Komisi Tinggi PBB. Yang keempat yaitu Indonesia menjadi pusat kesekretariatan ASEAN yang tepatnya berada di Jakarta. Keputusan ini berdasarkan hasil dari KTT ASEAN pertama. Yang kelima yaitu Indonesia berpartisipasi dalam ajang SEA Games. Ajang SEA Games merupakan pesta olahraga yang diselenggarakan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia sudah beberapa kali menjadi tuan rumah di ajang SEA Games. Yang keenam, Indonesia pernah menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 1994 pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa kepemimpinan Indonesia memimpin ASEAN ini, terdapat beberapa pertemuan seperti ASEAN Ministerial Meeting, ASEAN Regional Forum, dan juga pertemuan antara kementerian-kementerian di negara ASEAN. Yang ketujuh yaitu Indonesia memberikan gagasan pembentukan komunitas pertahanan yang dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yaitu Hasan Wirajuda. Yang kedelapan, Indonesia menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan ASEAN seperti membuka program pertukaran pelajar. Yang kesembilan, Indonesia memberikan gagasan mengenai pentingnya hak asasi manusia. Indonesia sebagai salah satu negara yang masyarakatnya multikultural selalu mengingatkan dan mengajak negara di kawasan Asia Tenggara untuk selalu tidak menyepelekan hak asasi manusia dan juga selalu mentaati aturan dan juga norma yang berlaku di negara tersebut. Yang ke-10 yaitu mendukung terbentuknya integrasi perekonomian. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung terbentuknya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Karena dengan adanya MEA ini, maka kegiatan ekonomi di Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan mengalami perkembangan. Serta dengan adanya MEA ini, perindustrian ekonomi di Indonesia tidak hanya dikembangkan di Indonesia saja, tapi juga bisa didistribusikan dan dikembangkan di negara kawasan Asia Tenggara. Yang ke-11 yaitu menjadi koordinator KTT ASEAN bersama negara luar. Tentunya Indonesia tidak hanya mempunyai peranan
di negara kawasan ASEAN saja, tetapi juga di luar ASEAN, seperti Indonesia menjadi koordinator antara hubungan negara ASEAN dengan Kanada dan juga koordinator KTT ASEAN dengan Tiongkok di tahun 2006. Yang ke-12 yaitu Indonesia menjadi pusat dari beberapa fasilitas ASEAN. Yang pertama yaitu Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan dan Mitigasi Bencana ASEAN. Yang kedua, Pusat Energi ASEAN. Yang ketiga, Pusat Pengembangan Koperasi Pertanian ASEAN. Yang keempat, Divisi Lingkungan Hidup. Yang kelima, Pusat Info Gempa ASEAN. Yang keenam yaitu Sekretariat ASEAN. Nah, selanjutnya ada peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN. Kerjasama di bidang iptek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara Asia Tenggara dan juga sekaligus meningkatkan daya saing internasional masyarakat di Asia Tenggara. Nah, beberapa bentuk dari kerjasama ASEAN di bidang iptek itu misalnya ada beasiswa pendidikan. Nah, di negara-negara ASEAN ini itu saling bekerja sama untuk memberikan beasiswa kepada para pelajar ataupun mahasiswa di Asia Tenggara. Misalnya di Indonesia itu memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa dan juga seni. Nah, selain untuk pelajar di Asia Tenggara, beasiswa itu juga ditujukan untuk pelajar di negara-negara berkembang. Nah, ASEAN juga melakukan kerjasama pendidikan dengan negara-negara di luar Asia Tenggara. Misalnya ada beasiswa universitas di kawasan Asia Tenggara dan Jepang. Nah, beasiswa itu diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund. Selanjutnya ada pertukaran pelajar. Selain beasiswa studi tadi, universitas di Asia Tenggara juga bergabung dalam ASEAN University Network yang juga menyediakan pertukaran pelajar dengan durasi ataupun tema tertentu. Misalnya pertukaran pelajar selama 4 minggu atau ada yang selama 1 semester. Selanjutnya ada ASEAN Council of Teacher Convention atau disingkat dengan ACT yang diadakan pada tahun 2012 di Sanur dan Pasar Bali. Nah, peserta dari ACT sendiri itu adalah organisasi guru di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Vietnam, Filipina, Thailand, dan juga Korea Selatan. Selain ACT juga ada banyak pertemuan-pertemuan lain yang terkait dengan pendidikan di Asia Tenggara dan negara di sekitarnya. Selanjutnya ada Olimpiade Pendidikan. Nah, para pelajar juga bisa saling melakukan atau mengikuti kegiatan olimpiade baik itu sains ataupun matematika yang diadakan di kawasan negara Asia Tenggara. Misalnya, para pelajar di Indonesia bisa mengikuti kegiatan olimpiade yang berada di luar Indonesia. Yang terakhir ada organisasi Menteri Pendidikan di Asia Tenggara. Nah, para menteri pendidikan dari negara-negara ASEAN ini juga melakukan pertemuan dan perencanaan untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan melalui Southeast ASEAN Minister of Education Organization atau yang disingkat dengan SIMIU. Nah, organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesetaraan pendidikan masyarakat di Asia Tenggara. Nah, dalam organisasi ini, para menteri pendidikan dari 11 negara Asia Tenggara itu menentukan tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai selama periode tertentu. Nah, baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.